Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Devina Riyadi sebagai moderator dari Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Selamat datang dalam acara sosialisasi Lomba Inovasi Digital Mahasiswa tahun 2024, Divisi Poster Digital. Saat ini sudah bersama saya, narasumber kita, beliau adalah Bapak Dr. Renat Iwayan Karyasa SPD MSc. Sebelumnya saya ingin menyapa dan tanya kabar Bapak Karyasa terlebih dahulu. Selamat siang Pak, bagaimana Bapak kabarnya? Selamat siang, bisa didengar suara saya? Bisa lanjut ya? Halo? Bisa didengar Pak? Bisa nggak? Sudah bisa Bapak. Selamat siang, kita akan lanjutkan dengan divisi 4 atau divisi poster digital pendidikan. Pada sosialisasi hari ini kita akan menyampaikan sekilas tentang apa itu poster digital pendidikan, kemudian bagaimana mekanisme pembuatan poster, dan bagaimana pendaftaran, sekaligus bagaimana lomba ini akan berlangsung sampai babak final. Sebagai pendahuluan perlu saya sampaikan bahwa mahasiswa memang dari dulu sudah dihadapkan sebagai agent of change atau agen perubahan. Namun demikian, untuk mencapai hal tersebut, mahasiswa seyogianya memang dibutuhkan sebuah kepedulian terhadap apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Karena dengan kepedulian itulah mahasiswa akan mendapatkan atau memperoleh kesadaran, di mana kesadaran ini akan memicu nanti timbulnya gerakan. Tentu gerakan yang baik dalam hal ini adalah gerakan dalam percepatan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Nah, karena dengan gerakan itulah akan timbul aksi nyata yang membawa perubahan. Jadi peran dari mahasiswa untuk membawa perubahan ini diperlukan sebuah media yang salah satunya adalah poster digital. Jadi poster digital itu adalah sebuah media atau sarana bagi gerakan kepedulian mahasiswa terhadap percepatan tercapainya SDGs melalui penerapan teknologi digital dalam bentuk poster. Nah, pada lomba tahun ini, seperti tahun sebelumnya, poster digital pendidikan memiliki 3 subtema. Yang pertama adalah gerakan kepedulian peningkatan literasi dan kualitas pendidikan berkelanjutan atau ESDGs. Kalau kita lihat itu ada poin 4 dari SDGs. Kemudian gerakan kepedulian terhadap isu-isu kesetaraan gender untuk pembangunan sumber daya manusia Indonesia berkualitas. Itu adalah SDGs nomor 5. Dan gerakan kepedulian peningkatan kualitas ketahanan pangan dan kesehatan untuk pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Jadi dalam gerakan ini yang merupakan gerakan pertama tadi, yaitu gerakan kepedulian peningkatan literasi dan kualitas pendidikan berkelanjutan, ini ingin memastikan bahwa pendidikan itu berkualitas yang inklusif dan merata, serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Nah, dari butir-butir ini dapat adik-adik mahasiswa pilih, ya, cakupannya luas sebenarnya ya. Nah, di sini kalau dilihat dari SDGs, kita dapat lihat ada beberapa butir yang di samping kanan ini dapat digunakan sebagai gagasan pemicu untuk mencari gagasan yang lebih tepat gitu ya, untuk menampilkannya nanti dalam sebuah gerakan kepedulian dalam poster. Oke. Contohnya di sini adalah semua anak, perempuan, dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah secara gratis, adil, berkualitas, mengarah pada hasil pembelajaran yang tepat dan efektif. Itu contohnya. Dan semua itu sampai di bawah itu meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional untuk pelatihan guru di negara-negara berkembang. Itu misalnya kalau teman-teman dari keguruan atau dari ini bisa
menampilkan bagaimana sosok kerjasama internasional untuk menjadi guru yang profesional, ya, melalui pertukaran calon guru ke berbagai negara gitu misalnya. Silakan bisa dicari hal-hal yang menarik menurut adik-adik inginkan. Nah, kemudian gerakan yang kedua adalah gerakan kepedulian terhadap isu-isu kesetaraan gender untuk pembangunan sumber daya Indonesia yang berkualitas. Nah, di sini poin-poinnya itu bisa dilihat di sumber literatur ya, di SDGs. Jadi ada penghapusan kejahatan terhadap gender, kemudian penghapusan praktek berbahaya terhadap perempuan dan gadis, kemudian akses universal terhadap kesehatan dan hak asasi seksual dan reproduksi, kemudian partisipasi setara dalam pengambilan keputusan, menghilangkan semua praktek berbahaya, setara terhadap sumber-sumber ekonomi, kemudian peningkatan penggunaan teknologi, penghapusan segala bentuk diskriminasi, kemudian kebijakan dan regulasi yang mempromosikan kesetaraan gender. Nah, silahkan itu bisa juga ditulis dan ini merupakan lomba poster yang pertama sebenarnya di LDM pertama, fokusnya di sini dulu ya. Jadi yang berkembang kita menjadi 3 fokus. Fokus selanjutnya adalah gerakan kepedulian peningkatan kualitas ketahanan pangan, jadi zero hunger, dan kesehatan, jadi good health and well-being, untuk pembangunan sumber daya berkualitas dan berdaya saing. Jadi dari 2 ini juga bisa banyak sebenarnya bisa digali lagi persoalan-persoalan bangsa kita yang bisa nanti disadarkan masyarakat kita untuk bisa melakukan gerakan kepedulian tadi. Nah, bagaimana lomba poster ini berlangsung seperti halnya juga lomba divisi yang lain yang sudah disampaikan secara umum tadi. Jadi tadi sudah disampaikan ada launching, kemudian penyiapan proposal dan poster. Jadi adik menyiapkan proposal dan poster. Setelah itu nanti didaftarkan kepesertaan, kemudian menguploadnya di sistem dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian perlu diingat bahwa waktu mengunggah poster itu sebaiknya memang di IG dengan tagar LDM 2024 divisi poster digital pendidikan kode PT, kemudian nama tim, kemudian judul karya. Nah, kemudian itu maksimum sampai tanggal 15 April. Jadi itu sudah final, sudah dikirim oleh perguruan tinggi masing-masing sesuai dengan kota. Jadi sudah melakukan seleksi internal, tanggal 15 April itu sudah masuk karena nanti kita tanggal 16 sampai 2 Mei itu kita melakukan seleksi nasional. Nah, selesai seleksi nasional, ingat bahwa poster itu sudah ada di IG masing-masing, link IG-nya sudah disampaikan. Kami juga akan melihat, selain menilai tampilan poster, menilai proposal, juga kami melihat nanti nilai like dan komennya. Sekali lagi, saya sarankan jangan menggunakan bot untuk meningkatkan jumlah like dan komen. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah kalau ada peserta akhirnya diumumkan sebagai finalis, jadi tanggal, kalau tidak salah itu tanggal 2 Mei itu atau tanggal 6 Mei itu nanti sudah diumumkan. Untuk menjadi finalis. Nah, adik-adik nanti mempersiapkan membuat video untuk proses pembuatan poster. Jadi nanti bagaimana proses pembuatan poster sebenarnya sudah dibuat waktu kalian membuat posternya gitu. Tapi bisa diedit, kemudian dilihat sebagainya untuk bahan persentase. Nah, video ini juga harus ditampilkan di YouTube. Bagaimana adik membuat poster dari perancangan, kemudian bertemu dengan tim, kemudian mencari gagasan dan seterusnya sampai terjadinya poster. Kemudian mengunggah video pembuatan poster ke YouTube, sekali lagi ya. Kemudian nanti mencetak poster ya dengan ukuran 100 kali 80 itu tanpa bingkai, itu adalah jika adik diumumkan sebagai pemenang. Oke, kemudian diumumkan sebagai finalis. Ya.
Kemudian Bapak Final nanti akan ada pemajangan poster, sesi presentasi, dan pemutaran video proses pembuatan video poster ya. Kemudian nanti itu akan dilakukan secara luring babak final di Institut Pertanian Bogor. Oke. Bagaimana proposal poster seperti di panduan, gitu. Anda bisa lihat ada cover, kemudian ada lembaran pengesahan, ada daftar isi, kemudian ada judul poster. Misalkan dibuat judul poster dengan kata-kata persuasif dan inspiratif sesuai dengan ruang lingkup yang dipilih. Pendahuluan nanti itu 300 sampai 350 kata. Jadi tidak banyak dan juga tidak sedikit gitu ya. Jadi 300 seperti di abstrak gitu, 300 kata gitu ya, 350 kata. Memuat latar belakang gerakan persuasif inspiratif yang digagas dalam poster, masalah yang diungkap, solusi kreatif dan inovatif terhadap masalah tersebut, tujuan dan target dampak yang akan dicapai. Nah, itu dibuat seperti ringkasan gitu ya, pendahuluannya. Kemudian landasan ilmiah pendukung gerakan, nah, nanti disampaikan literatur yang menjadi landasan ilmiahnya. Karena bagaimanapun poster ini adalah bukan sebuah karya ilmiah. Dan karena itu, dalam proposalnya disampaikan kajian literatur ringkas terkait masalah dan solusi kreatif dan inovatif sesuai dengan ruang lingkup yang ada dipilih. Kemudian metode pembuatan poster nanti disampaikan dalam singkat seperti juga abstrak gitu ya. 250 sampai 300 kata, memuat apa yang dilakukan, metode pendekatannya, kemudian aplikasi software apa yang dilakukan, rencana layoutnya gimana, kemudian rencana pemilihan font, warna, gambar, simbol yang digunakan, dan tahapan pembuatan poster. Jadi itu sangat ringkas ditulis. Nah, kalau karena dijebak oleh kata-kata ya gunakan saja gambar atau tabel gitu, bagaimana adik-adik langkah-langkah yang atau flowchart yang dilakukan. Kemudian poster. Jadi di proposal itu berisi poster, ditempelkan posternya dan link unggahan poster di Instagram yang dirombakkan. Jadi isi keterangan tautannya. Dia ada tautan yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, kemudian ada daftar referensi dan lampiran. Di daftar referensi digunakan font cover style. Jadi poster ini adalah sebuah gambar tidak bergerak dalam satu halaman. Nah, bayangkan gambar satu halaman dan tidak ada gerak di sana. Dan akan ditampilkan di IG dengan 300 dpi. Ini kemudian ukurannya jadi dia buat dalam bentuk portrait gitu ya, 100, tingginya panjangnya 80. Itu artinya perbandingannya 100 berbanding 80 gitu ya. Tidak, bukan 100 cm kali 80 kalau di Instagram kan tidak mungkin. Jadi ya kalau di Instagramnya dibuat ukuran perbandingan 100 sampai 80, tetapi nanti dicetaknya baru dalam 1 cm. Oke. Kemudian poster ini merupakan presentasi persuasif tentang gagasan solutif dan gerakan konstruktif dalam ruang lingkup divisi poster digital. Jadi ruang lingkupnya ada 3 tadi, ya. Kemudian poster dibuat secara digital. Ini sangat penting, adik-adik. Dalam membuat poster itu sentuhan digitalnya yang diutamakan. Jadi bukan dilukis dengan tangan, kemudian difoto gitu, tidak. Tetapi menggunakan animasi, kemudian gerak-gerakan apa yang nanti dicari, kemudian dibuat menggunakan software-software tertentu. Silahkan nanti sampaikan di proposal software apa yang digunakan. Dan tidak diperkenankan menggunakan stok gambar atau foto yang telah ada atau terpublikasi. Ini saran ya. Jadi kami tentu akan melihat secara detail nanti poster yang dikirim atau yang kami nilai bahwa tidak menggunakan stok gambar yang sudah ada atau terpublikasi. Jadi kalaupun ada stok gambar yang tidak bisa dihindari, itu silakan modifikasi atau bagaimana caranya memodifikasinya boleh.
tetapi jangan stok gambar yang sudah ada itu langsung ditempel jadi poster. Proposal itu diunggah pada aplikasi. Jadi silakan nanti aplikasi diunggah pada aplikasi ya. Nah, kemudian di Instagram dengan tagar LITM 2024 Divisi Poster Digital Pendidikan kode PT, nah, judul, nama tim, kemudian judul karya. Nah, kemudian kode PT kalian pasti tahu ya, perguruan tinggi masing-masing. Cari, kalau tidak tahu ya cari di PD Dikti, bukan di UID, atau tanyakan di operator kampus masing-masing. Nah, di dalam membuat poster dan proposal, adik-adik penting juga untuk memperhatikan bagaimana proposal atau kualitas proposal itu dinilai. Oleh karena itu, kriteria penilaian perlu juga dipahami. Jadi kita sama-sama fair mainnya bahwa inilah yang akan dinilai. Ya. Jadi kualitas proposal, poster, digital pendidikan akan dinilai. Pertama adalah kreativitas, originalitas, dan kesesuaian judul, latar belakang, tujuan, target dampak, dan ruang lingkup yang dipilih. Kemudian kualitas state of the art landasan ilmiahnya, walaupun ringkas itu kami akan sangat mencermati nanti bagaimana kualitas state of the art landasan ilmiah dari gagasan yang adik-adik akan lakukan. Kemudian ketepatan pemilihan metode atau pendekatan, kesesuaian dan kemutahiran software atau hardware yang digunakan serta kesesuaian tahapan yang dilakukan dalam membuat poster. Kemudian kualitas karya poster akan dilihat bagaimana poster yang ditampilkan itu meningkatkan kepedulian pendidikan. Jadi orang melihat poster sudah langsung ingat peduli tentang pendidikan. Kemudian lihat poster, jadi dia ada muatan inisiatif. Jadi suatu yang ingin menginisiasi sesuatu. Persuasif. Seolah-olah yang melihat poster itu diajak oleh si pembuat poster untuk melakukan sesuatu. Tuh. Jadi kalau adik-adik melihat poster, tunjukkan saja ke temannya, poster ini sudah begini enggak? Ya. Kemudian kualitas teknik medianya. Jadi akan dilihat dari daya tarik penyajian, aspek visual dan narasi yang disampaikan. Oke, kemudian ada memberikan pengaruh pada karakter masyarakat sesuai dengan kebutuhan di era 4.0. Jadi pengaruh karakter masyarakat di abad digital ini, ya apa kira-kira nanti akan diberikan pengaruh. Kemudian ada ide baru atau originalitas. Nah, kemudian rekognisi dan feedback dari ini juga kita hitung jumlah likes dan share-nya. Kita juga hitung nanti untuk menentukan penilaian pada babak penyisihan atau babak awal ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana babak final. Sekali lagi babak final akan dilakukan di IPB ya. Kemudian tiap peserta membuat persiapan presentasi dengan durasi 7 menit. Kemudian tim peserta finalis membuat video proses pembuatan poster dengan durasi 3 menit. Nah, diunggah di YouTube. Kemudian tim peserta finalis meregistrasi kepesertaannya secara final, secara daring ya. Nanti pasti dengan semua mengunggah persyaratan yang diminta. Kemudian tim finalis menyetor poster. Jadi saat registrasi ulang. Nah, ini tahun lalu itu diubah. Nah, jadi tim finalis menyetor poster, poster yang sudah jadi itu dikirim filenya dengan DPI yang sesuai gitu ya. Nanti tahun lalu itu panitia yang mencetak gitu. Nanti akan diumumkan lebih lanjut apakah dicetak nanti oleh panitia ataukah nanti adik-adik yang membawa. Gitu ya. Kemudian tim finalis menyetor poster yang itu, kemudian nanti dipajang. Jadi ada pemajangan poster di ruangan yang disediakan panitia. Jadi sampai di lokasi final, dia ada pemajang poster, nanti akan dilihat. Nah, di poster itu nanti akan ada QR-nya ya. Yang di pojoknya ada QR-nya yang nanti ada link dengan ininya. Nanti diisi oleh panitia. Jadi link ke posternya. Sehingga penilaiannya itu saat dipajang itu sampai nanti penutupan. Oke. Kemudian presentasi 7 menit dan pemutaran video selama tentang proses pembuatan poster itu 3 menit. Jadi presentasi itu sebenarnya 10 menit. Gitu ya. Silakan atur
Di saat presentasi, kemudian ada tanya jawab dengan 3 juri. Jadi ada 3 juri nanti di dalam finalis. Jadi waktunya 15 menit, artinya jurinya masing-masing 5 menit gitu ya. Tuh, kita bertanya jawab tentang apa yang telah dilakukan dan apa dampaknya dan seterusnya. Nah, apa yang akan kami nilai pada saat babak final itu adalah penampilan presentasi. Nah, penampilan presentasi itu daya tarik penyajian secara verbal, kemampuan menginspirasi dan persuasi. Jadi menggunakan kata-kata yang benar-benar bisa menginspirasi kami para juri dan juga audiens, ya. Dan persuasi, mengajak. Kemudian peran dan kerjasama tim. Itu skornya 30, kemudian ada muatan atau konten kreativitas satu masalah dan solusi atau topik yang dibawakan, itu 25. Kemudian ada kemampuan tanya jawab. Oke, bagaimana adik menjawab pertanyaan secara logis, secara tepat, secara akurat, dan juga secara menarik. Ya. Kemudian kualitas video proses pembuatan poster. Kami akan nilai video itu saat diputarkan maupun kami juga sudah bisa unduh. Ya. Dan kami nilai. Kemudian juga hasil penilaian audiens atau penonton. Jadi terhadap poster di IG. Jadi penilaian poster di IG itu yang dilihat, ya, karena di situ akan dilihat. Walaupun poster dipajang, karena di penilaiannya akan ada di IG. Jadi itu akan kami juga berikan penilaian 10. Nah, untuk menentukan juara, nanti akan kami gunakan 30% skor babak seleksi. Skor babak seleksi itu termasuk proposal, termasuk karya awal, karya poster, itu sudah kita lakukan, dan nanti babak final atau babak presentasi, ya 70%. Itu untuk menentukan juara. Nah, ini adalah poster yang tahun lalu, ya, juara tahun lalu. Mungkin adik-adik bisa cermati, ya. Ini bentuk posternya, jadi berbeda dengan poster yang lain, ya, karena umumnya kan ada 4 jenis poster. Ada poster informatif. Nah, jadi poster informatif itu poster yang menyajikan data yang banyak dan lain sebagainya sebagai pemberi informasi. Nah, ada poster persuasif. Nah, inilah yang kita lombakan. Poster persuasif ini. Nah, kemudian ada poster yang direktif. Nah, itu seperti ada di rumah sakit, kemudian ada di pabrik-pabrik gitu, yang memberikan arah atau petunjuk bagi para karyawan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Misalnya, atau petunjuk bagi pengunjung. Nah, itu adalah directive poster. Ini adalah contoh-contohnya, ya. Bagaimana bisa kira-kira dilihat, ya. Nah, kemudian ini poster tahun 2020. Ya, bagaimana perkembangannya, ini dulu, ya. Ini juara 2-nya seperti ini, ya. Kemudian ini juara 1-nya. Nah, kemudian tahun 2021 ini juga ada posternya, ya. Ini kita tampilkan hanya 1, ya. Jadi kampus mengajar, mari berbagi inspirasi hingga pelosok negeri. Ini dari, ya. Oke, saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada sesi sosialisasi ini. Selanjutnya waktu saya serahkan kepada moderator. 15 April. Terima kasih kepada Bapak Karyasa atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin bertanya, dapat menggunakan fitur raise hand atau di kolom chat Zoom. Bapak, Ibu, dan juga adik-adik mahasiswa, perlu saya perkenalkan ada 3 juri sebenarnya yang juga hadir pada kesempatan hari ini. Ada Ibu Dini, kemudian juga ada Pak Sugianto. Ibu Dini ini dari Universitas Negeri Padang dan juga Sugianto dari Universitas Negeri Semarang. Nah, nanti kita juga bisa sama-sama menjawab pertanyaan dari para peserta. Baik, selanjutnya ada dari Pak Donaya. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.
Izin perkenalkan, nama saya Dona Epasa dari Universitas Teknokat Indonesia, dosen pembimbing dari perlombaan desain poster digital. Yang mau saya tanyakan, Pak, ekstensi atau file mentahnya itu dikirimkan juga atau tidak ya? Misalkan pakai Corel atau Adobe Illustrator, nah itu kan kita membuat dari awal ya, kemudian kan ada file bahan mentahnya, ekstensi PSD dan sebagainya, CDR kalau Corel, nah itu dikirim juga atau hasilnya saja yang dikirim? Terima kasih, Pak. Jadi poster yang ditunjukkan itu adalah hasil finalnya, Bapak. Tetapi proses pembuatannya itu disampaikan di proposal. Program-program apa yang nanti akan digunakan. Jadi contoh misalnya menggunakan Corel, Draw, kemudian menggunakan apa lagi. Atau misalnya menggunakan AI apa gitu, silahkan. Ini kan sampaikan termasuk sintak apa yang nanti akan digunakan. Silahkan nanti kami akan bisa, dengan demikian kami bisa merunut karya poster dari mahasiswa, melihat kreativitas dan sebagainya. Ya. Mungkin saya menegaskan saja bahwa Mungkin ada tambahan dari Bu Dini atau Pak Sugianto. Karena adalah bagaimana teknologi. Iya Pak Karyasa, bahwa yang di buku panduan tuh kan memang dilarang untuk menggunakan stok gambar, dilarang menggunakan template, dan dilarang menggunakan AI ya di dalam buku panduan ya. Tadi memang sudah dijawab bahwa memang filenya yang dikirim adalah file akhirnya ya. Kalau proses pembuatannya divideokan sebagaimana dalam buku panduan juga. Ya. Jadi proses pembuatan posternya itu divideokan juga. Demikian Pak. Oke, terima kasih Pak Sugianto. Boleh menambahkan, Pak? Ya, silakan bisa. Suara saya terdengar ya? Baik, jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sugianto dan juga Pak Wayan tadi, untuk file mentahnya itu tidak perlu dikirimkan, hanya hasil finalnya saja. Nah, untuk video proses pembuatan itu sebaiknya disarankan ketika peserta membuat poster itu didokumentasikan semua. Jadi seandainya nanti peserta masuk ke babak final, itu video-videonya kita sudah punya video mentahnya, tinggal nanti diedit, ditambah-tambahkan gitu. Jadi nanti juri pun bisa melihat bagaimana proses pembuatan poster dari masing-masing tim ini seperti apa. Baik, saya rasa itu tambahan dari saya. Baik, terima kasih Ibu Bapak atas jawabannya. Selanjutnya nih Pak, izin Pak, apakah PPT-nya nanti bisa dibagikan di kolom chat Pak? Ya Pak, untuk PPT-nya apa bisa dikirimkan di kolom chat Pak? Ya, PPT-nya nanti akan bisa di-download di panitia ya, atau di situs Puskesmas khusus LIDM, nanti bisa di-download PPT semua sosialisasi ini. Jadi tadi sudah disampaikan oleh dia bahwa nanti akan ditempelkan di sana, jadi bisa di-download. Nah, tadi ada pertanyaan tentang font dan lain sebagainya. Kalau memang di panduan itu tidak dicantumkan, berarti sebenarnya boleh bebas memilih. Yang ditentukan di situ adalah jumlah kata. Gitu. Jadi fontnya, tetapi saran saya sih gunakan font yang biasa, yang mudah, gitu. Jangan yang rumit-rumit gitu ya. Karena juga tidak terlalu mempengaruhi nilai. Tetapi di poster penting memilih font itu adalah salah satu senjata. Ya. Oke. Jadi memilih jenis font, besarnya, dan lain sebagainya di poster penting. Tetapi di proposal dalam tulisannya itu ya
Karena di panduan tidak dicantumkan, ya silakan apakah menggunakan Arial, apakah Times New Roman, itu yang biasa. Spasi juga bisa 1,5 atau 1,11 gitu ya, 1,15 gitu. Kalau sepanjang tidak ada di ketentuan sih. Nah, ada pertanyaan ini dari Ibu Siti Fatimah ya Iya, di Bapak, betul. room chat. Apakah ada contoh template proposal dari panitia? Jadi template secara khusus tidak, tetapi sudah di panduan itu sudah jelas. Jadi apa saja isinya ikuti saja itu ya. Sementara kami belum menyediakan template yang ini karena setiap divisi berbeda. Jadi tolong gunakan saja di panduan itu isinya tentang apa gitu. Sudah ada pendahuluan isinya tentang ini tentang ini. Karena jumlah kata yang ini kan membatasi. Ya. Jadi rujukannya menggunakan Vancouver itu sudah ada di panduan. Jadi menggunakan sistem angka. Mana yang duluan, mana yang belakangan, itu ditulis angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi cara menuliskannya juga menggunakan citasi sistem Vancouver. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi untuk para peserta? Bisa raise hand atau lewat kolom chat Zoom. Bapak, ini izin ada yang raise hand, Pak. Boleh kepada Mbak Lela. Oke, silahkan Ibu Saudari Laila Petia Nisha. Silahkan. Baik, terima kasih Bapak dan kakak-kakak semua. Izin bertanya, kalau untuk di poster apakah harus ada nama timnya atau tidak ya? Terima kasih. Kurang jelas Ibu, coba. Kalau di posternya itu harus ada nama tim dan nama-nama anggotanya atau tidak ya Pak? Terima kasih. Oh, di poster nama-namanya, nama-nama timnya. Nah, itu diisi di apa namanya, di IG-nya itu kan ada alamat IG, kemudian ada narasi di situ. Itu nama timnya tulis di situ. Jadi poster saja gitu. Jadi hanya ada identitas poster ya. Jadi ada logo poster itu sesuai dengan petunjuk yang ada di panduan. Itu sudah ada petunjuknya ya. Silahkan. Jadi tidak perlu ditulis nama timnya secara lengkap gitu, karena itu sudah ada di proposal dan di posternya, tetapi di proposalnya wajib. Baik, terima kasih Pak. Ya. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Ketut Ari Sukedarma. Untuk video pembuatan poster, apakah video berupa sinematik dari awal sampai akhir? Dari awal gagasan sampai jadinya poster. Jadi itu adalah video pembuatan poster. Boleh dibuat sinematik, ya, boleh. Tapi yang penting isinya adalah bagaimana membuat posternya. Bagaimana diskusi tentang pemilihan metode, kemudian pemilihan video, bagaimana sketsa awalnya, dan lain sebagainya, supaya dapat kami lihat. Bukan tentang landasan ilmiah, bla 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 bla, tidak. Bukan seperti itu. Jadi, karena juga 3 menit, tolong lebih banyak tampilkan tentang proses pembuatannya. Dari gagasan itu muncul bagaimana, kemudian bagaimana gagasan itu diterjemahkan dalam gambar, kemudian dalam pemilihan ikon, pemilihan warna, pemilihan video, pemilihan background, pemilihan misalnya kata-kata gitu, bagaimana menyusun kata-kata yang inspiratif, bagaimana adik-adik menuangkan itu. Kemudian nanti setelah itu terjadi proses finalisasi atau proses setelah diperbaiki, direview, kemudian diperbaiki lagi dan seterusnya, bagaimana hingga terjadi karya poster final itu. Nah, tekankan juga bahwa proses itu menggunakan secara digital.
Oke, sudah bisa dipahami ya isi video pembuatan poster. Jadi yang dimaksud dari awal sampai akhir itu sekali lagi adalah dari awal gagasan hingga terjadinya poster, sudah final posternya. Jadi itu ya. Bukan akhir dari apa yang diharapkan, kemudian nanti apa namanya nanti hasilnya gimana itu tidak. Ya. Hanya video pembuatan posternya sampai jadi poster. Baik, terima kasih Bapak. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Apakah ada batas jumlah peserta dalam satu tim, Pak? Nah, itu di tim itu sama di panduan umum ya, 3 sampai 4 orang. Jadi minimal 3, maksimum 4. Satu ketua, 3 anggota. Oke, boleh multidisiplin ilmu? Silahkan. Baik Bapak, ini ada yang raise hand Pak. Izin pada Mbak Nur, silahkan. Kemudian Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. oke, ini ada pertanyaan. Ada lagi yang raise hand? Ada, silahkan. Saya Pak. Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, Terdengar. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nurhani Anggreni dari Universitas Negeri Jakarta. Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, saya izin bertanya. Di bagian metode pembuatan karya poster digital ini kan dijelaskan di buku panduan bahwa di sini memuat rencana metode atau pendekatan yang digunakan. Nah, untuk tim saya itu agak bingung gitu. Untuk metode ini maksudnya apakah contoh misalnya menggunakan metode ADI gitu atau metode dari tim kami begitu, Pak. Di sini kami agak bingung maksudnya di pedoman ini apa karena tidak dijelaskan dengan detail maksudnya metodenya ini, dan itu dibatasi dengan 250 sampai 300 kata gitu. ya. Seperti itu Pak, apakah ada teknis lebih jelasnya untuk metode ini? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi metode yang dimaksud adalah metode dalam pembuatan poster. Jadi kan bisa juga metode itu adalah membuat sebuah karya gitu. Jadi bagaimana metode membuat karya visual 2 dimensi gambar ini. Apakah melalui metode R&D gitu misalnya ada melakukan kajian dulu, mencari data dulu, kan penting juga itu ya. Nah, kemudian setelah itu gagasan itu bagaimana nanti memecahkan sebuah masalah dan bagaimana masalah dan pemecahan masalah itu dikomunikasikan secara visual menggunakan gambar dan menggunakan kata-kata. Itu yang dimaksud dengan metode itu jadi pendekatan yang digunakan atau model yang digunakan di dalam memecahkan masalah yang ingin dicapai untuk menghasilkan sebuah karya. Gitu ya. Oh, baik Pak. Baik Pak, dapat dipahami. Itu bisa ditulis ringkas itu. Jadi saya akan menggunakan metode misalnya 4D gitu. Tahapannya adalah apa gitu. Kemudian setelah itu ringkas saja, tidak usah didetailkan. Nah, kita paham, ini yang dimaksud. Berarti dia mencari data dulu. Menganalisis dulu kebutuhan ininya. Gitu. Kemudian baik, siap Pak. Ya. Saya izin bertanya satu lagi Pak. Untuk penjelasan karyanya itu berarti dimasukkan ke metode pembuatan, misalnya ada elemen apa itu dimasukkan ke metodenya ataukah di mana gitu Pak? Pada saat proses penjelasannya memang di bagian awal kan sudah dijelaskan ya untuk judulnya. Namun untuk di metode ini misalnya mengambil unsur-unsur elemen-elemen tertentu, apakah perlu dijelaskan lebih detail di bagian metode begitu Pak? Iya, betul. Di metode juga setelah itu, setelah tahu, setelah kita dapatkan gagasannya sudah final gitu, jadi sudah valid, sahih. Ini solusi, ini masalahnya. Benar-benar ini baru, dan benar-benar ini kita sudah temukan itu, kemudian masalahnya sudah ketemukan solusinya, misalnya akan ditampilkan dalam sebuah gambar. Nah, di dalam menuliskan gambaran itu ada tahapan-tahapan. Tahapan itu saja dijelaskan, tahapan apa? Misalnya pemilihan font font apa? Contoh misalnya kalau gerakannya dinamis, jangan memilih font yang kaku gitu misalnya. Ini suasananya nanti akan gembira. Oke, latar belakangnya gembira, pemilihan warnanya gitu, menggunakan nanti metode pemilihan psikologis warna gitu misalnya.
Silakan gunakan ini dalam visual art itu ya. Nah, kemudian bagaimana memilih kata-kata gitu misalnya. Nah, dalam memilih kata-kata yang supaya menarik, persuasif, tentu ada kata-kata atau bank kata-kata gitu ya yang menunjukkan sesuatu yang persuasif gitu ya atau inspiratif. Silakan tuliskan tahapan itu apakah didiskusikan dengan temannya, kemudian bagaimana nanti dituangkan dan bagaimana itu divalidasi oleh teman-teman atau oleh pakarnya gitu misalnya. Tuliskan secara ringkas saja. Jadi dari proses awal sampai menjadi sebuah poster itu metode apa yang dia. Kemudian ada lagi dari. Baik Pak, terima kasih banyak untuk Ya, informasi ada dan dari Pak Ilham ya. Ini apakah penggunaan font pada poster harus free to use? Ya usahakanlah free to use gitu ya. Jadi penggunaan font, penggunaan warna gitu. Silahkan yang warna yang tidak dilindungi gitu, karena komposisi warna juga sudah ada yang melindungi hak ciptanya gitu ya. Jenis font juga gitu ya, gunakan font yang di-use. Atau bisa membuat create font sendiri gitu, silahkan. Akan lebih bagus misalnya kalau memang bisa meng-create atau memodifikasi font yang silahkan. Boleh menggunakan font berbayar kalau memang disampaikan bahwa font yang digunakan adalah berbayar dari apa gitu, sehingga kami bisa telusuri. Baik, Bapak izin untuk pertanyaan terakhir ya Bapak, mengingat waktu sudah memasuki akan jam 12 siang nih Pak. Ya, silakan ya. Ya, Mungkin ada lagi beberapa pertanyaan ya. Dokumentasi dulu Pak. Ya. Dokumentasi. Ini pertanyaan terakhir Pak, apakah ada prevensi sosialisasi dan untuk pendaftaran akun hanya ketua atau anggota juga daftar akun Pak? Waktu akun ya. Nah tadi rasanya sudah silahkan nanti kontak langsung di akun yang tadi sudah disosialisasikan ya. Biasanya ada akun perguruan tinggi operator ya. Nah operator itu pasti akan diberikan pengarahan bagaimana ininya. Setelah itu baru nanti akan didaftarkan akun dari masing-masing peserta, gitu ya. Jadi akun perguruan tinggi dulu, dari akun perguruan tinggi nanti didapatkan akun masing-masing peserta yang akan daftar. Okay. Baik, sehingga di perguruan tinggi juga terdaftar. Oh iya, baik. Terima kasih Bapak Karyasa. Dikarenakan waktu sudah mendekati pukul 12 siang dan akan memasuki sholat Jumat nih bagi Muslim, maka sesi tanya jawabnya ini akan diakhiri. Semoga sosialisasi Lomba Inovasi Digital Mahasiswa tahun 2024 terkhusus divisi poster digital dapat membantu dan bermanfaat untuk sobat prestasi dalam kelancaran ajang bergengsi Olimpiade. Terima kasih Bapak dan Ibu dan adik-adik mahasiswa. Terima kasih kepada Bapak Karyasa dan sampai bertemu lagi para peserta.